Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar pelajaran TPA, tes potensi akademik, di mana yang akan kita pelajari yaitu subtes logika penalaran. Nah, teman-teman sebelumnya pasti sudah pernah mendengar tentang logika penalaran, di mana lebih tepatnya kita sebagai peserta diperintahkan ya untuk mengambil simpulan dari premis-premis yang sudah diberikan. Biasanya premis itu terdiri 2 atau 3 premis ya, atau pernyataan. Nah, untuk logika penalaran sendiri, khususnya dalam bagian pengambilan simpulan, itu selalu dikeluarkan dalam soal-soal SBMPTN. Begitu juga di soal seleksi untuk masuk sekolah kedinasan dan juga CPNS. Nah, untuk UTBK sendiri yang dimulai pada tahun 2019 lalu, pengambilan simpulan tidak lagi dari 2 atau 3 premis, namun dari sebuah bacaan yang juga cukup panjang seperti itu. Nah, untuk tahun ini tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalkan logika penalaran itu kembali dikeluarkan. Nah, maka kita juga perlu untuk mempelajari tentang logika penalaran. Nah, beberapa hal yang perlu kita tahu mengenai logika penalaran ini. Yang pertama yaitu penggunaan jika maka ya. Penggunaan jika maka. Nah, jika maka ini pasti teman-teman sudah sering mendengar pernyataan, misalnya jika jalanan atau jika hujan maka jalanan akan basah, seperti itu ya. Atau yang lain misalnya jika bermain api maka akan terbakar. Nah, kita bisa misalkan bermain api ini adalah api, sedangkan terbakar ini adalah ki. Ya, maka kita bisa membuat simpul itu dengan jika P maka Q. Nah, di sini perlu teman-teman ingat bahwa ya, jika P terjadi maka Q pasti terjadi ya. Nah, jika Q yang terjadi gimana? Nah, tadi jika bermain api maka akan terbakar ya. Maka jika bermain api pasti terbakar. Apakah jika terbakar pasti bermain api? Belum tentu ya, maka P belum pasti terjadi. Nah, ini konsep yang harus teman-teman tanamkan ya, karena ini adalah konsep dasar dalam penggunaan jika maka. Nah, kemudian jika P maka Q ini memiliki kesetaraan dengan tidak Q maka tidak P. Nah, berarti jika Q tidak terjadi, P pasti tidak terjadi. Nah, bagaimana misalkan jika P tidak terjadi? Apakah Q pasti tidak terjadi? Sama seperti di atas, belum tentu ya. Maka Q belum pasti ya, belum pasti tidak terjadi. Nah, sekarang biar lebih jelas kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya jika bermain api, kita pakai yang di atas saja tadi ya untuk pengambilan simpulan. Jika bermain api maka akan terbakar. Kemudian premis kedua, jika terbakar maka akan terluka. Nah, kita di sini bisa kita simpulkan dulu ya biar gampang ya. Nah, bermain api ini adalah P ya. Kemudian terbakar ini adalah Q, maka terbakar ini juga Q ya. Yang ini adalah simbol yang lain, R misalnya. Nah, kita bisa lihat ya, sesuai dengan simbol yang di atas tadi, jika kita buat dia akan menjadi seperti ini ya. Jika P maka Q, jika Q maka R ya kan. Maka simpulannya adalah jika P maka R ya. Gampang saja, Q ini bisa kita hilangkan ya. Maka simpulannya adalah jika bermain api, simpulannya jika bermain api maka akan terluka ya, sesuai dengan ini ya, jika P maka R. Nah, atau dengan kata lain, ini setara dengan apa nih? Jika P maka R, dia setara dengan tidak R maka tidak P
juga bisa, berarti simpulannya jika tidak terluka maka tidak bermain api, ya. Itu juga boleh karena mereka berdua setara, ya. Kemudian kita lihat penggunaan semua dan ada. B, semua dan ada, ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu penggunaan semua. Pertama kita lihat dulu penggunaan semua, ya. Nah, teman-teman pasti juga pernah menjumpai soal yang kata-katanya itu tidak hanya semua, ya. Jadi dia itu seluruh juga sama maknanya, kemudian juga setiap, ya, atau tidak ada sesuatu di sini yang tidak, ya. Jadi misalnya tidak ada siswa yang tidak menggunakan seragam, artinya seluruh siswa menggunakan seragam, ya. Kita buat aja biar gampang dipahami, ya. Contohnya semua siswa memakai seragam. Nah, ini juga bisa bermakna bahwa jika ia siswa maka ia akan mengenakan seragam, ya. Jika P maka Q, sama seperti tadi, ya, semua siswa memakai seragam. Nah, kemudian ini juga sama dengan kalimat jika maka tadi, ya, itu akan satu makna. Artinya apa? Jika dia siswa maka dia mengenakan seragam, ya. Kita buat jika dia siswa maka ia memakai seragam. Artinya siswa menjadi P dan seragam menjadi Q, ya. Ini berarti jika P, ini artinya jika P maka Q, ya. Kemudian hal lain yang perlu teman-teman ingat, ya. Di sini sudah disampaikan bahwa jika dia siswa maka ia memakai seragam. Apakah semua yang memakai seragam adalah siswa? Apakah ini benar? Semua yang memakai seragam adalah siswa? Ini adalah kalimat yang salah, karena seperti tadi yang kita sampaikan, ya, kita pelajari bahwa jika P maka Q, dia tidak setara, ya, tidak setara dengan jika Q maka P, ya. Ini hal yang salah, tapi yang dia setara dengan tidak Q maka tidak P, ya. Maka jika P maka Q tidak bermakna Q maka P. Itu teman-teman harus ingat di konsep penggunaan kata semua, seperti itu, ya. Nah, sama seperti tadi, ya, jika bermain api maka dia akan terbakar, ya. Jika P yang terjadi, Q pasti terjadi. Tapi jika Q yang terjadi, artinya jika terbakar, ya belum tentu bermain api, ya. Ya P belum tentu terjadi. Seperti itu juga hal dengan semua siswa memakai seragam, maka tidak berarti semua yang memakai seragam adalah siswa. Kemudian penggunaan kata ada, ya. Kemudian penggunaan ada dan beberapa kata lainnya yang bermakna serupa, beberapa atau sebagian, tidak semua atau sementara. Nah, ini bermakna sama, ya, artinya tidak seluruhnya. Kalau ada itu maknanya ya minimal dia satu, ya. Kalau beberapa udah lebih dari satu, sebagian juga udah lebih dari satu, ya. Nah, kita lihat langsung contohnya. Misalnya sebagian perhiasan harganya mahal, misalnya. Berbeda dengan konsep semua, maka di konsep ada ataupun sebagian ia dapat bermakna sebaliknya. Artinya apa? Dikatakan di sini sebagian perhiasan harganya mahal, maka juga bermakna sebagian yang harganya mahal adalah perhiasan. Nah, ya, jadi itu perbedaan penggunaan semua dengan ada. Semua tidak bermakna sebaliknya, sedangkan ada ataupun sebagian dia dapat bermakna sebaliknya, ya. Nah, kemudian satu hal lagi
ya. Apakah ketika dikatakan sebagian perhiasan harganya mahal, apakah sebagian perhiasan lagi ketika dikatakan di pernyataan bahwa sebagian perhiasan harganya mahal, apakah itu berarti sebagiannya lagi harganya murah? Apakah ini benar? Apakah ini boleh dilakukan? Nah, ini teman-teman ya, ini hanya asumsi kita saja ya. Nah, sebenarnya ini tidak boleh dilakukan dalam hal logika penalaran ini. Kenapa? Kita hanya boleh menjawab atas premis yang sudah diberikan, yang sudah pasti terjadi. Yang sudah pasti itu apa? Sebagai perhiasan harganya mahal, itu yang sudah pasti. Walaupun memang asumsinya ketika dibilang setengahnya itu sudah dibilang mahal ya, maka sebagiannya lagi kita asumsikan ya pasti tidak mahal ataupun murah ya, tapi itu tidak boleh dilakukan dalam pengambilan kesimpulan. Walaupun di beberapa kondisi yang asumsi ini kita lakukan ketika memang tidak ada simpulan yang lain ya, maka ini harus kita lakukan seperti itu ya, untuk menjawab nih, daripada kita nggak jawab ya, maka kita asumsikan sesuai dengan pemikiran kita. Baik, kemudian kita lanjut pembahasannya. Kita lanjut pembahasan selanjutnya mengenai penggunaan mungkin. Jadi beberapa soal sangat jarang ini ya, penggunaan mungkin, hal yang belum pasti ya, mungkin ya kata lainnya apa, kata lain mungkin belum tentu ya, kemudian belum tentu, kemudian bisa jadi ya, bisa jadi, kemudian bisa jadi. Nah, ini bermakna sama ya. Misalkan contohnya apa? Mungkin ada manusia yang tidak makan. Nah, maka ini mungkin ini bisa kita ganti dengan belum tentu atau bisa jadi ya, maknanya tetap sama. Misalnya contohnya itu soalnya ya, semua olahragawan berbadan sehat. Kemudian beberapa yang berbadan sehat, misalnya apa? Suka sayuran. Nah, semua olahragawan berbadan sehat. Beberapa yang berbadan sehat suka sayuran ya. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari tadi, jika P maka Q ya. Semua olahragawan berbadan sehat, tapi belum tentu bermakna yang berbadan sehat semuanya olahragawan ya. Maka ini kita tidak bisa kita simpulkan semua yang berbadan sehat suka sayuran ya, karena ini tadi tidak setara ya. Ini tidak setara dengan Q maka P ya. Ini P dan berbadan sehat itu Q ya, yang tidak setara. Nah, kemudian maka bagaimana simpulannya? Nah, jadi simpulannya itu, karena di sini dikatakan beberapa yang berbadan sehat suka sayuran, maka bisa jadi beberapa di sini ya, bisa jadi beberapa yang dimaksud di sini itu adalah si olahragawan ya, beberapa berbadan sehat di sini. Nah, jadi simpulannya bagaimana? Nah, simpulannya itu karena kita bisa menganggap ya, karena ini beberapa yang berbadan sehat. Seperti yang tadi, ini belum tentu olahragawan, tapi bisa jadi juga kan itu olahragawan, tapi bisa jadi juga itu adalah olahragawan, maka itu adalah hal yang mungkin terjadi. Kesimpulannya mungkin ya, mungkin beberapa olahragawan suka sayuran. Nah, tapi ini juga cukup jarang ya di soal. Ini hanya teman-teman perlu mengetahui bahwa konsepnya jika memang ada option jawaban yang mungkin, nah itu juga memungkinkan itu menjadi sebuah jawaban ya, jika simpulan yang pasti terjadinya itu tidak tersedia di option jawaban. Nah, kemudian kita lanjut yang terakhir, yaitu penggunaan dan dengan atau ya. Nah, dan dengan atau. Nah, bagaimana jika menggunakan dan ya? Teman-teman juga pasti tahu bahwa dan itu dia beriringan ya. Jika atau maka dia salah satu kondisi terpenuhi ya, maka dia menjadi benar kalimatnya. Nah, maknanya seperti apa?
andai kata ya, jika ada dua kondisi atau lebih misalnya yang menjadi syarat kejadian tertentu, maka jika dia dihubungkan dengan kata dan, pertama dan, jika dia dihubungkan dengan kata dan ya, maka kedua kondisi tersebut harus terpenuhi ya, harus terpenuhi atau harus terjadi, seperti itu. Nah, bagaimana dengan atau? Ketika penggunaan kata atau itu bermakna bahwa salah satu kondisi yang terpenuhi, maka kalimat itu menjadi benar. Nah, ini juga sering melihat mungkin kalau di logika matematika dan itu seperti ini, sedangkan atau seperti itu ya. Nah, V dan V terbalik. Nah, sekarang kita lihat supaya teman-teman bisa lebih paham maksud. Seperti terlihat contoh soal biar teman-teman bisa lebih paham nih. Misalnya Putra akan makan jika memiliki apa? Misalnya sendok dan garpu. Nah, kemudian kejadian sekarang diberikan lagi pernyataan Putra. Kemudian kejadian sekarang diberikan lagi pernyataan Putra hanya memiliki sendok. Nah, simpulannya bagaimana? Ya, ini coba teman-teman perhatikan ya, ini penggunaan kata dan. Nah, tadi sudah disampaikan di sini kedua kondisi harus terpenuhi ya. Maka sekarang kondisi yang terpenuhi hanya satu ya, sendok. Nah, ini kondisi satu, ini kondisi dua. Syarat ya, syarat pertama, syarat kedua, maka jika itu terpenuhi dia akan makan. Sekarang Putra hanya memiliki sendok, hanya ini yang terpenuhi. Maka simpulannya Putra makan atau enggak nih? Putra tidak akan makan. Nah, si Putra dia tidak akan makan. Kenapa? Karena dia hanya memiliki sendok ya. Dia akan makan kapan? Ketika dia memiliki sendok dan garpu, dua-duanya ya, karena ini penggunaan kata dan. Ya, jika misalkan berbeda dengan atau ya, seperti tadi, atau salah satu saja terpenuhi, maka dia akan makan ya. Seandainya kondisi sekarang itu Putra hanya memiliki, berbeda dengan atau. Nah, berbeda dengan atau, misalnya ini penggunaan katanya itu di sini atau ya, maka salah satu saja ini sudah terpenuhi, dia akan makan ya. Seandainya Putra hanya memiliki garpu, sedangkan soalnya itu adalah atau, maka dia akan makan. Atau dia hanya memiliki sendok, dia juga akan makan ya. Semoga teman-teman bisa paham untuk yang itu ya. Oke, sekarang kita coba latihan ya beberapa soal. Oke ya, kita latihan beberapa soal untuk mengasah pemahaman teman-teman. Nah, seandainya pernyataannya seperti ini, semua pelajar memakai sepatu hitam. Semua pelajar menggunakan sepatu hitam. Kemudian premis kedua, semua yang bersepatu hitam memiliki KTP, memiliki kartu tanda penduduk ya. Nah, ini bisa kita misalkan dulu ya, agar ini lebih mudah. Seperti tadi, pelajar ini menjadi ya, kemudian sepatu hitam menjadi Ki. Ini sepatu hitam tetap Ki dan punya KTP itu R. Maka seperti tadi ya, kita buat aja jika P maka Q, jika Q maka R. Simpulannya adalah jika P maka R ya. Ini adalah simpulannya. Semua pelajar artinya apa? Semua pelajar memiliki KTP. Nah, maka simpulannya adalah semua pelajar memiliki KTP ya. Nah, ini kita bisa buat, ini cara pertama. Cara kedua, jika teman-teman lebih mudah menggunakan diagram Venn ya, itu juga bisa kita pakai diagram Venn ya. Untuk pernyataan pertama nih, semua pelajar menggunakan sepatu hitam. Nah, cara kedua adalah menggunakan diagram Venn nih ya. Teman-teman pasti masih ingat diagram Venn. Yang pertama kita buat dulu lingkaran untuk lingkaran himpunan untuk pelajar ya. Pelajar itu P. Nah, kita simpulkan tadi ya.
kita simbolkan maksudnya P. Nah kemudian lingkaran untuk Q sepatu hitam ya, dia karena semua P menggunakan sepatu hitam, maka ini lingkaran Q. Kemudian yang bersepatu hitam memiliki KTP ya, semua Q dia itu punya R, yang memiliki R. Nah maka simpulannya apa? Yang beririsan ketiga-tiganya ya, ini dia simpulannya. Maka simpulannya adalah yang ini, yang beririsan ketiganya. Nah maka simpulannya adalah yang beririsan ketiga-tiganya ya, di sini adalah P. Maka yang P ini tadi siapa? Pelajar yang memiliki KTP ya, maka simpulannya sama seperti ini ya. Nah sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ada premis ini, ada siswa yang pintar, kemudian semua yang pintar akan lulus. Nah jika ada pernyataan seperti ini ya, yang pertama ada siswa yang pintar, yang kedua semua yang pintar akan lulus, maka kita tetap melihat premis atau pernyataan yang semua dulu nih ya. Yang ini yang pertama, ini yang kedua ya. Nah jika ada dua premis seperti ini ya, yang pertama ada siswa yang pintar, premis kedua semua yang pintar akan lulus, maka kita tetap melihat ini sebagai premis pertama dan ini yang kedua ya. Nanti agar mudah kita buat diagram Venn nanti ya. Nah sekarang kita coba buat ke dalam bentuk diagram Venn untuk pengambilan simpulannya. Yang pertama ada semua yang pintar akan lulus ya. Pintar kita buat saja. Nah kita buat ini untuk yang pintar, kemudian dia akan lulus, maka semua yang pintar akan lulus seperti ini ya. Ini lulus. Kemudian untuk ada siswa yang pintar nih, untuk premis yang kedua, gimana nih cara kita membuat lingkaran selanjutnya? Nah karena ini bukan semua ya, melainkan ini apa? Kata ada ya. Nah kalau ada itu minimal satu ya, jadi tidak seperti sebuah himpunan. Nah bisa jadi dia hanya satu siswa. Nah kita misalkan saja dengan sebuah titik misalnya, ada siswa yang pintar, berarti dia letaknya di mana? Di lingkaran besarkah, lingkaran luluskah, atau lingkaran pintar nih? Sesuai dengan premis aja ya, nggak usah cari yang ribet-ribet ya kan. Maka yang pintar letaknya di sini ya, siswa yang pintar, ada siswa yang pintar. Nah, titik itu adalah siswa. Nah maka simpulannya apa? Yang mengiris ketiga-tiganya ya, maka simpulannya adalah siswa, maka simpulannya ada siswa yang pintar, kemudian dia juga lulus berarti kan. Nah maka simpulannya ada siswa yang lulus. Nah ya untuk contoh kedua. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Nah contoh selanjutnya yang ketiga ya, semua penyair kreatif misalnya ya, semua penyair kreatif nih kita buat. Kemudian premis kedua, sebagian siswa kreatif ya, maka seperti apa nih diagram Venn-nya untuk kita mengambilkan sebuah simpulan. Nah ini premis pertama ya, ini premis kedua. Kita misalkan, nah kita lihat contoh ketiga ya. Contoh ketiga sudah ada premis ya, dua premis, semua penyair kreatif, kemudian sebagian siswa kreatif ya. Kita buat berarti ini premis pertama ya, yang kedua. Nah kemudian kita coba buat diagram Venn-nya ya, seperti apa. Untuk penyair kita buat aja di bentuk P, kreatif itu K, kemudian siswa S ya. Nah kita buat saja simbol agar memudahkan ya. Penyair itu P, kreatif itu K. Karena ini sebagian siswa, maka siswanya nanti kita tetap buat dalam bentuk ini ya. Kita coba buat diagram Venn-nya. Yang pertama untuk penyair. Nah ini P, penyair, kemudian semua penyair kreatif, maka lingkaran besarnya adalah kreatif K, kemudian sebagian siswa kreatif. Nah karena sebagian, kita buat titik kayak tadi ya, sebagian siswa kreatif. Maka di mana nih kita buat titiknya? Di dalam lingkaran kecil atau lingkaran besar si kreatif? Karena kalau kita buat titiknya itu di P,
apakah sudah pasti dia itu penyair si siswa tersebut, atau kita buat jika apakah sudah pasti si siswa tersebut bukanlah seorang penyair. Nah, kita tidak bisa menentukan itu di sini ya. Maka titiknya itu ada kemungkinan di dalam lingkaran P, ada kemungkinan di luarnya. Seperti itu ya. Maka kesimpulannya bagaimana? Nah, karena ini adalah sebuah kemungkinan, boleh kita buat simpulannya. Jika memang ada di dalam sebuah option, maka mungkin ada siswa yang juga penyair, seperti itu ya. Atau ada juga siswa yang bukan penyair, itu adalah mungkin. Atau jika memang itu juga tidak ada ya, maka biasanya juga ada option jawaban tidak dapat ditarik kesimpulan atau tidak ada kesimpulan ya. Nah, sesuaikan dengan option jawaban yang mana nanti ada apakah opsi mungkin ada siswa yang juga penyair atau mungkin tidak ada kesimpulan ya. Maka itu adalah contoh yang ketiga di mana kesimpulannya itu berbentuk mungkin ataupun tidak dapat ditarik kesimpulan. Itu saja materi untuk kali ini ya tentang logika penalaran. Semoga bermanfaat dan memudahkan dalam menjawab soal. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.